Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1106 hingga 1110. Orang luar bahkan tidak tahu tentang keluarga naga. Lagi pula, hal semacam ini bukanlah hal yang mulia. Meracuni ayahnya sendiri dan memenjarakan adik perempuannya sendiri, itu akan dihina dan diejek. Jadi, Jaedin merahasiakannya. Tentu saja, ada alasan lain untuk penyembunyian. Dan, itulah rahasia yang selalu ingin dia ketahui. Adapun, apa rahasia ini? Hayden tidak tahu. Dan diperkirakan hanya Jaedin dan Ravina yang mengetahuinya. Melihat Jaedin datang dengan cambuk tendon harimau, Ravina langsung mengerti sesuatu. Bangkit perlahan, dan wajahnya penuh ketidakpedulian. Selama lebih dari 20 tahun, dia telah mengalami semua yang seharusnya dia alami, dan tidak ada yang bisa membuatnya berubah lagi. Melihat penampilan Ravina yang acuh tak acuh, Jaedin menjadi lebih marah, mengambil cambuk tendon harimau dan mencambuk Ravina dengan keras. Luka berdarah muncul dalam sekejap, mengejutkan. Namun, ekspresi wajah Ravina tidak berubah sedikit pun, dan dia bahkan tidak mengerutkan kening, seolah-olah cambuk itu tidak mengenai dirinya. Putramu yang biadab sangat berbakat sehingga dia benar-benar melukai Raiden. Cepat atau lambat, aku akan menangkapnya dan menyatukan kembali ibu dan anak. Jaedin menggertakkan giginya, dan cambuk tendon harimau di tangannya mencambuk dengan keras. Ketika dia mendengar Jaedin menyebut putranya, wajah Ravina sedikit berubah. Dia ingin bertanya, bagaimana kabar putranya? Tetapi pada akhirnya, dia masih tidak membuka mulutnya. Dia tahu bahwa, bahkan jika dia bertanya, dia tidak akan mendapatkan apa pun dari mulut Jaedin. Jaedin memukuli Ravina untuk melampiaskan amarahnya. Sementara, Hayden mengeluarkan ponselnya dan diam-diam merekam video. Dahi Hayden berkeringat dingin. Tangannya sedikit gemetar. Dia putus asa. Jika Jaedin tahu bahwa dia sedang merekam, dia pasti akan membunuhnya di tempat. Namun, Hayden mengambil risiko dan diam-diam merekam video. Dan alasan mengapa dia melakukannya memiliki rencananya sendiri. Hayden tahu akan sulit jika dia diam-diam mengambil posisi Tuan Naga dengan kekuatannya. Dan dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidupnya. Jadi dia membutuhkan pembantu yang bisa membantunya menghancurkan Jaedin dan putranya. Setelah Jaedin mengalahkan Ravina dengan keras, dia menghela nafas, melemparkan cambuk tendon harimau di tangannya ke Hayden, dan berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Hayden juga buru-buru mengikuti Ravina yang dipenuhi bekas luka. Duduk perlahan. Butuh waktu lama agar luka ini sembuh perlahan. Di sini, semua kekuatan Ravina terbatas. Hanya orang biasa akan butuh waktu lama untuk menyembuhkan semua luka ini. Setelah berjalan keluar dari ruang bawah tanah, Hayden pergi. Tetapi setelah berjalan keluar dari rumah naga, dia mengirimkan rekaman video. Dia merekam video ini dan ingin mengirimkannya ke Dev. Hanya dengan cara ini, Dev akan semakin kesal dan membuat Dev mengikuti Jaedin dan putranya tanpa henti. Akan lebih baik jika dia bisa
membunuh Jaedin dan putranya. Hanya saja Hayden tidak tahu informasi kontak Dev. Jadi video ini dikirim ke Naga 5. Bagaimanapun, Naga 5 dulunya adalah bagian dari keluarga Naga, dan dia juga tahu Hayden. Hayden tahu bahwa Naga 5 pasti akan dapat menghubungi Dev. Dan ketika Dev melihat video ini, dia pasti akan sangat marah. Namun, dalam melakukannya, Hayden juga mengambil risiko besar. Jika video ini menyebar ke Jaedin, dia akan tahu tanpa menduga bahwa video ini pasti direkam oleh Hayden. Tetapi risiko dan peluangnya sama. Dan Hayden tidak sabar. Pada saat ini, Naga 5 yang berada ratusan mil jauhnya sedang berjalan di Lembah Dewa Obat. Selama periode kultivasi di sini, Naga 5 benar-benar jatuh cinta pada tempat ini. Udara di sini bagus, pemandangannya bagus, dan ada banyak orang biasa yang menjalani kehidupan biasa. Tidak ada intrik di sini, tidak ada pertempuran di sini, tidak ada darah di sini. Ini hanyalah surga. Naga 5 yang sedang berjalan. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya dengan aneh. Selama waktunya di lembah Dewa Obat, tidak ada yang menghubunginya. Paman Naga, siapa yang mengirimimu pesan itu? Mungkinkah itu pesan spam? Maya bertanya ke samping. Selama waktu ini, dia telah berjalan dengan Naga 5. Bagaimanapun, Maya tidak perlu berlatih. Sementara Laura berlatih keras setiap hari di seluruh lembah Dewa Obat. Setiap kali Darren Sudan yang lainnya berlatih memurnikan obat, Laura akan menjadi yang pertama melakukannya. Ambil satu untuk dimakan. Darren Sudan yang lainnya juga tidak memiliki cara untuk menolak Laura. Di mata mereka, Laura adalah wanita Dev, dan Dev adalah pemilik lembah. Jadi, Laura secara alami adalah istri pemilik lembah. Kurang tahu, Naga 5 berkata dan membuka pesan itu. Ketika video melompat keluar, Naga 5 tercengang. Ketika dia melihat video itu, Ravina dipukuli dengan keras. Tubuhnya bergetar, tanpa sadar. Dan kemarahan di matanya naik. Jika Naga 5 tidak kehilangan kekuatannya sekarang, dia akan membunuh keluarga naga tanpa ragu-ragu. Bahkan jika Anda mempertaruhkan hidup Anda sendiri, Anda harus memiliki kesempatan yang baik dalam keluarga naga. Paman Naga, ada apa? Melihat ekspresi Naga 5 agak salah, Maya buru-buru bertanya. Ah, tidak apa-apa. Naga 5 buru-buru meletakkan telepon. Dia tidak ingin memberitahu orang lain. Dan bahkan lebih, tidak ingin Dev tahu. Jika Dev tahu, dia pasti akan marah besar dan membunuh keluarga naga dengan sembarangan. Bahkan jika Dev memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan bisa melarikan diri dari keluarga naga. Keluarga naga memiliki warisan yang dalam, dan para tetua semuanya berada di puncak Wuzong. Belum lagi Jaedin sendiri. Sekarang tidak ada yang tahu kekuatan apa yang telah dicapai Jaedin. Maya memandang Naga 5 dengan aneh. Tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lagi, tetapi melangkah maju dan dengan lembut mendukung Naga 5 yang gemetar. Pada saat ini, Dev, yang sedang berlatih di dalam ruangan, tiba-tiba membuka matanya, dan dahi Dev dipenuhi keringat dingin. Dia basah kuyup. Ketika dia berkultivasi, dia belum pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi pada saat ini, Dev merasa bahwa hatinya ditarik dengan erat, seolah-olah dia sedang ditarik oleh sesuatu. Bagaimana ini? Dev mengerutkan kening. Wajahnya sedikit buruk.
Dia ingin membenamkan dirinya dalam kultivasi. Tetapi, dia tidak bisa tenang. Perlahan bangkit. Dev berjalan keluar dari pintu. Dia ingin tenang. Pada saat yang sama, di Taniguchi Lembah Dewa, obat. Daryl memimpin orang untuk menjaga Taniguchi. Seorang pria mengenakan jubah Tao dan berjalan cepat. Mendekat dengan cepat. Siapa? Ini Lembah Dewa, obat. Orang luar tidak diizinkan masuk. Melihat orang itu datang, Daryl buru-buru berteriak untuk berhenti. Saya Tuan Dinchan yang datang ke Lembah Dewa, obat untuk mencari obat dan meminta obat. Orang yang datang adalah Tuan Dinchan, guru dari Raiden. Agar Raiden pulih sesegera mungkin, dia hanya bisa datang ke Lembah Dewa Obat secara langsung. Mendengar bahwa itu adalah Master Dinchan, Daryl segera menjadi sangat hormat. Ternyata Tuan Dinchan, tolong tunggu nanti. Saya akan segera mengundang para tetua keluar. Setelah Daryl selesai berbicara, dia buru-buru berbalik dan berlari menuju Lembah Dewa Obat. Master Dinchan menemukan sebuah batu besar dan duduk untuk beristirahat. Mencarinya sepanjang jalan. Master Dinchan tidak pernah berhenti demi kecepatan. Dapat dilihat bahwa dia sangat memperhatikan Raiden. Dan dia hampir menganggap Raiden sebagai putranya. Segera, Darensu datang dengan tergesa-gesa. Dan setelah melihat Tuan Dinchan, dia bergegas maju. Tuan Dinchan, apa yang Anda butuhkan? Mengapa Anda harus berlari sendiri dan menginstruksikan para pelayan untuk memberitahu saya? Dan saya akan mengirimkannya ke Master Chan secara langsung. Guru Dinchan tersenyum. Dia sangat senang dengan sikap Darensu. Elder Su, salah satu murid saya terluka parah dan tulangnya hancur. Jadi saya datang ke sini dengan sengaja. Berharap bahwa Anda mungkin memiliki obat mujarab di Lembah Dewa, obat untuk membantu murid saya pulih. Tanya Dinchan. Lukanya sangat serius. Darensu tertegun sejenak, tetapi kemudian berkata, tapi bukan berarti tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Cukup gunakan salep batu giok hitam sebentar-sebentar. Dan dalam 10 hari, murid Master Dinchan akan pasti aman. Benarkah, Tuan Dinchan? Sangat gembira jika itu masalahnya. Saya meminta Penatua-su untuk membantu saya mendapatkan salep batu giok hitam. Adapun harganya, Penatua-su dapat meminta sebanyak yang Anda mau. Tuan Dinchan, ini bukan masalah uang. Karena pasta batu giok hitam ini terputus-putus. Hanya Tuan Lembah kita yang bisa memurnikannya. Jadi itu akan memakan waktu lama. Darensu menjelaskan. Kalau begitu minta Tetua Su untuk menjelaskan kepada Tuan Lembah Anda sesegera mungkin. Jika kali ini saya benar-benar dapat menyembuhkan murid saya tidak hanya berutang budi kepada Lembah Dewa, obat Anda. Saya percaya keluarga naga juga akan berterima kasih banyak, kata Dinchan. Tetapi tepat setelah Tuan Dinchan selesai berbicara, ekspresi Darensu tiba-tiba berubah. Orang yang Tuan Dinchan ingin obat adalah Raiden dari keluarga naga, kan? Darensu bertanya. Itu benar. Raiden adalah muridku. Kali ini, dia dipukuli dengan serius oleh Dev. Jadi, dia membutuhkan bantuan Lembah Dewa Obatmu. Tapi, aku tahu bahwa Lembah Dewa Obat dan Devmu juga tampaknya memiliki hubungan. Tuan Dinchan berkata dengan ringan dan langsung mengakui, jika itu masalahnya, maka saya minta maaf. Tuan Dinchan, silakan kembali. Setelah Darensu selesai berbicara, dia berbalik dan berpikir untuk berjalan di dalam Lembah Dewa Obat. Kali ini, Tuan Dinchan tercengang.
Dan kemudian, sebuah momentum meledak dari tubuhnya. Dan kemudian, langsung menghalangi jalan. Darensu, Penatuasu. Apa maksudmu? Tuan Dingchan bertanya, dengan wajah dingin. Lembah Dewa Obat kami tidak akan merawat orang-orang dari keluarga naga. Terutama Raiden itu. Darensu berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Mengapa? Mungkinkah Lembah Dewa Obatmu mengikuti keluarga naga untuk berkonflik? Jika ada kesalahpahaman antara Lembah Dewa Obat dan keluarga naga, aku dapat membantu untuk berdamai dan membiarkan keluarga naga meminta maaf. Tuan Dingchan masih tidak mengerti mengapa Darensu sangat membenci keluarga naga. Tuan Dingchan tidak perlu mengatakannya lagi. Kamu harus kembali. Kami tidak bisa membantu Raiden. Darensu memiliki sikap keras dan tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Bagaimana jika aku harus memaksamu untuk membantu? Wajah Tuan Dingchan menjadi dingin, diikuti oleh aura tirani yang menyelimuti Darensu. Menghadapi Master Dingchan, Darensu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi dia tidak berniat untuk berjuang. Bahkan jika kamu membunuhku, atau bahkan kita semua di Lembah Dewa Obat dibunuh, kami tidak akan membantu Raiden. Darensu berkata dengan tenang. Pada saat ini, banyak orang di Lembah Dewa Obat sudah bergegas keluar, dan mereka semua mengepung Master Dingchan. Master Dingchan tidak panik sama sekali, tetapi mengulurkan tangannya dan menempelkannya langsung di leher Darensu. Percaya atau tidak, aku bisa mengirimmu ke neraka. Sekarang, mata Tuan Dingchan sedikit menyipit, dan tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Darensu menutup matanya sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat adegan ini, Tuan Dingchan hampir mati karena marah, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku bertanya lagi padamu, apakah kamu ingin membantu Raiden?" "Tidak bisa," Darensu berkata dengan tegas. "Jika kamu tidak membantu, aku akan membunuhmu." Master Dingchan tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya, menyebabkan Darensu bernapas dengan cepat dan wajahnya berubah. Sial, berani menjadi liar di Lembah Dewa Obatku. Pada saat ini, pedang tajam Ki tiba-tiba menyerang, langsung menebas lengan Master Dingchan. Master Dingchan terkejut, melepaskan Darensu, dan mundur dengan tiba-tiba. Tuan Lembah melihat Dev akan datang. Semua orang di Lembah Dewa Obat berteriak serempak, dan Master Dingchan mengerutkan kening. "Apakah Anda Raja Kepiting, Master Lembah Dewa Obat?" Dia tidak pernah berpikir bahwa pemilik Lembah Dewa Obat masih sangat muda. Yang agak tidak terduga, kamu orang tua. Kamu memiliki sikap meminta bantuan. Apakah kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menipuku bahwa tidak ada seorang pun di Lembah Dewa Obat? Dev menatap Guru Dingchan dan berkata dengan suara dingin. Tuan Dingchan menggertakkan giginya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menahan amarahnya. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya ke Dev dan berkata, "Tuan Lembah, saya mengundang Anda dari Lembah Dewa Obat untuk menyelamatkan murid saya. Selama Lembah Dewa Obat, Anda bersedia mengambil tindakan. Syaratnya terserah Anda, bahkan jika kamu memberi langit dan bumi, saya tidak akan menyembuhkan Raiden itu. Dia terluka olehku. Apakah kamu pikir aku akan pergi untuk menyembuhkannya?" Dev tersenyum dingin. Master Dingchan tercengang dan menatap Dev dengan tidak percaya. "Kamu, apakah kamu Dev?" "Ya, saya Dev." Dev mengangguk. Kali ini, Tuan Dingchan bahkan lebih bingung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev akan menjadi pemilik Lembah Dewa Obat. Bagaimana itu bisa terjadi?
Bagaimana kamu bisa menjadi pemilik lembah? Dewa Obat, Master Dinchan, mengalihkan perhatiannya ke Darensu. Meskipun Master Dinchan belum pernah bertemu Master Lembah, Dewa Obat, dia pernah berurusan dengan Darensu. Kamu tidak perlu melihatku. Ini adalah pemilik lembah, Dewa Obat kami. Darensu menunjuk Dev. Melihat Darensu mengatakan ini, Tuan, Dinchan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Dev dengan tidak percaya. Gigi terakhir nak, kamu menyakiti muridku. Aku akan membalas dendam ini cepat atau lambat. Tanpa lembah, Dewa Obatmu, luka muridku, aku juga bisa menyembuhkannya. Setelah Master Dinchan menatap Dev dengan kejam, dia pergi dengan marah. Setelah Tuan Dinchan pergi, Darensu sedikit khawatir. Tuan Lembah membiarkan orang ini pergi, maka keberadaanmu di lembah Dewa Obat akan terungkap. Mungkin seseorang akan menyakitimu. Para prajurit akan memblokir air dan menutupi tanah. Belum lagi dengan kekuatan kita saat ini. Saya khawatir kita tidak bisa menahan orang ini. Dev bisa merasakan bahwa Tuan Dinchan ini sangat kuat. Darensu tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tahu bahwa Dev benar. Bahkan, jika mereka semua memulai bersama di lembah Dewa Obat, jika mereka ingin menaklukkan Tuan Dinchan, mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Dev, apa yang terjadi? Barusan, pada saat ini, Naga Lima datang ditemani oleh Maya. Kemudian Eli dan Laura juga datang. Paman Naga, guru dari Raiden yang datang ke lembah Dewa Obat untuk meminta obat. Tapi aku mengusirnya. Dev berkata dengan jujur. Tuan Dinchan itu, wajah Naga Lima sedikit terkejut. Sepertinya kamu tidak akan bisa bersembunyi di lembah Dewa Obat untuk waktu yang lama di masa depan. Mengapa kamu tiba-tiba bangun setelah berlatih di pengasingan? Saya juga tidak tahu. Dev menggelengkan kepalanya dengan kosong ketika saya berkultivasi. Saya tiba-tiba merasakan sakit yang menyayat hati. Dan kemudian, seluruh tubuh saya tidak sehat. Saya ingin tenang. Tetapi saya tidak bisa menjadi tenang. Ketika Naga Lima mendengarnya, dia langsung memikirkan video yang baru saja dia terima. Dev pasti terhubung dengan Ibuni. Ibunya dipukuli. Dan Dev juga merasakannya. Namun, Naga Lima tidak menunjukkan video itu kepada Dev. Dengan kekuatan Dev saat ini, itu tidak cukup untuk bersaing dengan keluarga naga, dan dengan karakter Dev. Jika dia melihat ibunya dipukuli, dia pasti akan pergi membunuh keluarga naga secara langsung. Setelah Tuan Dinchan pergi, lembah Dewa Obat menjadi sunyi lagi, dan Dev kembali untuk mundur lagi, mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Naga Lima, di sisi lain, sangat khawatir. Dia mengunci diri di kamar selama beberapa hari, dan berhenti berjalan. 3 hari kemudian, lembah Dewa Obat menyambut 5 tamu tak diundang. 5 prajurit pulau dengan pedang samurai berdiri dengan dingin di pintu masuk lembah Dewa Obat. Dev itu sebenarnya tersembunyi di sini. Benar-benar tersembunyi. Kawashima Hiroichi, pemimpin dari 5 prajurit pulau, memandang lembah Dewa Obat di depannya dan berkata dengan ringan, "Saudaraku, lingkungan di sini indah dan ada aroma obat yang kuat. Saya mendengar ada banyak tanaman obat Raja Kepiting di sini. Kali ini kita bisa menghasilkan banyak uang." Kawashima Hiroji tertawa. Kawashima Hiroshi mengangguk 5 saudara. Perjalanan kali ini sepadan. Jika ada sesuatu yang baik, ambil saja. Hahaha. Aku ingin melihat. Apakah ada gadis bunga cantik di sini? Mata Kawashima Hiroshi bersinar terang. Dan di matanya hanya ada wanita. Segera,
Aura menakutkan dari 5 orang menyelimuti lembah dewa obat dalam sekejap. Sementara Darren Su yang sedang meramu pil merasakan napas ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Dan kemudian dia bergegas menuju Taniguchi. Ellie dan Laura yang sedang berlatih juga merasakan itu. Dan tubuh mereka dan bergegas menuju Taniguchi. Kengerian napas ini membuat mereka semua mengubah wajah mereka. Siapa kamu? Ini lembah dewa obat. Orang luar tidak boleh masuk di mulut lembah dewa obat. 2 murid lembah dewa obat menghentikan 5 prajurit pulau bodoh. Kawashima Koji melangkah maju dan mengutuk dengan marah. Dan kemudian, pedang samurai keluar dari tubuh. Saya melihat kilatan cahaya dingin. Kedua murid lembah dewa obat bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Noda darah tipis di leher mereka. Dan kemudian jatuh ke tanah. 5 prajurit melangkah ke lembah dewa obat. Tetapi, Darren Su segera membawa orang-orang menghalangi jalan 5 orang, melihat 2 murid lembah dewa obat yang mati secara tragis di gerbang. Darren Su mengerutkan kening dan bertanya dengan mata dingin, "Siapa kalian? Masuk tanpa izin ke lembah dewa obat saya dan membunuh murid lembah dewa obat saya." Hiroshi Kawashima melirik Darren Su, lalu bertanya, "Apakah Dev ada di sini? Suruh dia keluar." Melihat Kawashima Hiroshi mencari ke Dev segera. Setelah mereka bertemu, Darren Su tampaknya telah menebak identitas orang-orang ini. Mengenakan seragam samurai dari negara pulau, memegang pedang samurai, dan mencari Dev segera. Setelah mereka bertemu, itu pasti pembunuh dari negara pulau yang ingin membunuh Dev. Tuan lembah kami tidak ada di sini. Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Darren Su pura-pura bingung. Hentikan kepura-puran. Sialan itu. Ketika Kawashima Hiroshi melihat Darren Su mengatakan bahwa Dev tidak ada di sana, dia mengayunkan telapak tangannya. Diikuti oleh ledakan energi yang besar. Ekspresi Darren Su berubah, dan dia buru-buru menolak dengan keberuntungan. Tetapi bagaimanapun juga, ada celah besar dalam kekuatan dan telapak tangan dari Kawashima Koichi ini, langsung mengirim Darren Su terbang mundur. Melihat ini, semua orang di Dewa Obat Gu buru-buru mengepung mereka berlima, tetapi kelima orang itu tidak panik sama sekali, dan bahkan sedikit mencibir di wajah mereka. Penatua Su, pada saat ini, Ellie dan Laura juga tiba. Melihat kemunculan Ellie dan Laura yang tiba-tiba, mata Kawashima Hiroshi langsung lurus. Gadis penjual bunga Kawashima Hiroshi hampir keluar. Ellie memandangi 5 prajurit pulau. Dia tahu bahwa orang-orang ini pasti datang untuk membunuh Dev. Jadi dia memelototi beberapa orang kamu, beberapa ronin negara pulau. Kamu berani datang ke Daxia untuk menjadi liar, bodoh. Ketika Kawashima Hiroji mendengar bahwa Ellie memanggil mereka ronin, dia tiba-tiba tidak senang. Pedang samurai keluar dari tubuhnya. Kakak kedua, Kawashima Hiroshi buru-buru menghentikan Kawashima Hiroji untuk gadis kecil. Kamu harus tahu bagaimana mengasihani aroma dan menghargai batu giok. Jangan gunakan pisau. Itu akan sia-sia untuk melukai wajah cantik mereka. Yang ketiga, jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati oleh seorang wanita cepat atau lambat. Kawashima Hiroji memelototi Kawashima Hiroshi, lalu mengembalikan pisaunya. Kalian berdua kembali. Kawashima Hiroichi berkata dengan dingin. Kawashima Hiroshi dan Kawashima Hiroji semuanya mundur dengan patuh. Sementara Kawashima Hiroichi memandang Darren Su, kamu sebaiknya membiarkan Dev keluar dan mati. Dan aku akan melakukan sesuatu untukmu. Titik.
Tuan Lembah kami tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini. Darensu berkata dengan suara yang dalam. Huff. Jangan berpura-pura. Kawashima Hiroichi mendengus dingin. Diikuti dengan kilatan. Dan langsung datang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.